Petrus pasal yang kedua. Ayat yang pertama mulai. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, ayat pertama mengatakan karena itu. Kata karena itu berarti ada sesuatu di atasnya, ya. Dan ayat 24 dari pasal pertama 24 sampai 25 berbicara sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Baru kemudian langsung menginjak di pasal kedua, karena itu. Karena apa? Karena umur kita itu pendek. Umur kita, kemuliaan kita, bahkan kemegahan kita, kekayaan kita, sewaktu-waktu itu bisa hilang. Ya. Tetapi hanya firman Tuhan saja yang kekal, yang ada untuk selama-lamanya. Dan seakan-akan kita ini disuruh milih. Jadi karena hidup itu hanya pendek atau sebentar, kekayaan, kehormatan itu hanya sebentar, sewaktu-waktu bisa lenyap, sedangkan firman Tuhan itu kekal. Karena itu, ayo hidup kudus. Nah, sederhananya seperti itu. Ayo hidup kudus. Kenapa? Sewaktu-waktu kita bisa mati. Sewaktu-waktu kekayaan yang kita andalkan bisa lenyap. Ya. Oleh karena itu yang terpenting adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu aja. Sesederhana itu. Banyak orang yang masih menganggap bahwa keadaan sekarang aman-aman aja. Oh tidak. Banyak orang yang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri tanpa sadar bahwa dirinya itu semakin jauh dari Tuhan. Ya. Dan akibatnya akan sangat mengagetkan. Oleh karena itu, mari di sini kita lihat karena itu, ya, karena umur kita itu pendek, umur kita sewaktu-waktu bisa lenyap. Hanya firman Tuhan yang terpenting, hanya firman Tuhan yang kekal, hanya firman Tuhan yang akan menguduskan kita, itu yang akan menyelamatkan. Ya. Karena itu buanglah segala kejahatan. Orang kalau tidak sadar bahwa hidupnya bisa sewaktu-waktu itu dicabut, ya, maka mereka akan sembrono dengan hidupnya. Tetapi kalau kita sadar bahwa sewaktu-waktu kita ini bisa aja dipanggil Tuhan, ya, maka kita akan berusaha menguduskan diri sehingga kapanpun dipanggil Tuhan kita itu layak. Ini yang terpenting, jangan sampai kita itu sembrono dengan hidup kita. Menganggap waktu masih panjang. Umurku masih 25, umurku masih 30. Kekayaanku masih 1 miliar, 5 miliar dan sebagainya. Jangan. Kita sungguh harus hati-hati mempersiapkan diri kapanpun Tuhan panggil kita. Kita layak di hadapan Tuhan. Ya. Oleh karena itu di sini dikatakan karena itu buanglah segala kejahatan. Berarti kejahatan itu banyak macamnya. Ketika berbicara kejahatan itu bukan sesuatu yang sudah kita lakukan, tetapi kejahatan itu berbicara keadaan hati kita. Ya. Itu. Dosa itu berbicara sesuatu yang sudah kita lakukan.
Karena dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Berarti sesuatu yang kita lakukan. Tetapi kejahatan itu masalah hati. Bisa saja kita kelihatannya baik, tetapi sebenarnya hati ini berkecamuk siap-siap untuk melakukan kejahatan. Ya. Bisa saja kita tersenyum, tetapi hati ini sebenarnya benci kepada seseorang. Itu kejahatan, masalah hati. Ya, masalah hati. Bisa saja kita bisa beramah tamah, tetapi di balik itu, di belakang kita bisa dibicarakan yang jelek-jelek. Itu masalah hati. Oleh karena itu dikatakan, disebut segala kejahatan macam-macam. Ada orang yang mau nyulik anak, dikasih permen, dikasih uang dulu, ya kan? Tidak kelihatan karena hati. Segala kejahatan. Segala kejahatan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan. Jadi sebenarnya sampai saat ini yang kita baca ini, kita itu berbicara tentang ayo, apa yang di dalam nyatakan dengan jujur di luar. Jangan antara yang di dalam dan di luar itu beda. Ya. Dan secara umum ini biasanya masalah rumah tangga. Wah, kalau di luar kelihatannya sayang-sayang, tapi ya di balik itu piar ya. Ngeri. Tidak ada kemesraan kalau di dalam rumah. Saya berbicara dengan seseorang di tempat fitness dan dia katakan, "Om, ayolah carikan saya kerja." "Mau cari kerja apa? Orang saya ini pendeta." Dan Alkitab katakan jangan jadi penanggung, ya kan? Jangan jadi penanggung. Ya. Dan kamu kan sudah enak, saya bilang. Kamu kerjanya sudah 2 juta lebih gajinya. "Ya Om, tapi jauh Om. Saya naik sepeda motor, saya perempuan. Saya naik sepeda motor. Tempat kerja saya itu di daerah Sampang. Sudah masuk daerah Sampang. Capek tiap hari," dia bilang. Ya apa? Kamu mau pindah, mau minta gaji berapa? Belum tentu gajinya sama atau bahkan lebih. Belum tentu, bisa-bisa berkurang. Anakmu 2, kata saya. Kemudian dia katakan, "Iya Om, tapi sudah capek." Saya nyeletuk, "Kawin aja. Kan enak." "Enggak Om, saya trauma." "Kenapa?" Saya langsung katakan, "Kamu sering dipukul sama suamimu yang dulu?" "Iya Om, saya sampai enggak, sudah. Saya hanya ingin sendiri sekarang. Enggak apa-apa, saya kerja sendiri daripada saya dipukuli." Loh. Bagi kita yang memang hidup kudus, seakan-akan enggak masuk akal. Ada orang bisa memukul itu enggak masuk akal. Apalagi mengatakan ini sudah penuh Roh Kudus, sudah pelayanan, rajin ke gereja, masih bisa mukul ini. Gak masuk akal. Ya. Oleh karena itu di sini dikatakan, ayo transparan. Kalau memang kamu mengatakan sayang kepada istri atau suami di luar rumah, nyatakan itu juga di dalam rumah. Jangan berbeda. Kalau di hadapan orang lain bisa saling senyum dengan pasangan kita, jangan sampai di luar rumah itu saling bentak. Jangan. Ya. Oleh karena itu di sini dikatakan buanglah segala kejahatan, itu masalah hati. Segala tipu muslihat, ya. Berkata A yang dilakukan B, atau dalam hati B yang dilakukan A. Tipu muslihat dan segala macam kemunafikan. Ini antara yang di luar dan di dalam tidak sama. Kedengkian dan fitnah, ya, sama kok. Orang yang mau fitnah kita, kalau jelas-jelas musuh, tidak usah difitnah. Iya kan, kalau sudah tangkar saling pukul. Biasanya yang mau fitnah ini yang di hadapan kita itu kelihatannya baik. Jadi jelas kembali bahwa kalau kita memang lahir baru, nyatakan itu.
dalam kehidupan kita. Buanglah semua itu, ya. Dan dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Nah, kita adalah ciptaan yang baru. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi di sini dikatakan kita dituntut untuk menjadi sama seperti bayi yang baru lahir yang menginginkan air susu yang murni. Artinya bahwa kita itu harus selalu lapar akan firman Tuhan. Tetapi itu tidak akan terjadi sebelum, ini awalnya, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Mengecap itu kan awal, berbicara awal. Dikecap enak apa enggak? Nah, ya kan, makanan itu baru dilahap, dikecap dulu. Di dalam Mazmur 34 dikatakan kecaplah dan lihatlah. Kok bukan dilihat dulu? Kecap dulu, rasakan, baru kau akan melihat semuanya. Ya. Bukan dibalik. Banyak orang mengatakan ingin melihat, wow, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang membuat mujizat, baru aku mau mengecap, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terbalik. Di sini kecap dulu kebaikan Tuhan. Apa yang dikecap? Lihat, pertama kali kita mengecap, kita sadar diri kita orang berdosa. Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia, rela mati untuk kita. Sebelum kita melakukan apa-apa. Wow, betapa luar biasanya. Ini yang disebut kecap. Jikalau kita memang sudah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, baru kita bisa menjadi bayi yang haus dan lapar akan kebenaran. Tanpa kita mengawali dengan mengecap kebaikan Tuhan, mengecap pengorbanan Tuhan ketika kita masih menjadi orang berdosa, tanpa mengecap itu, kita tidak akan mengejar Tuhan sungguh-sungguh untuk mendapatkan firman-Nya, untuk terus diperbarui. Anda boleh perhatikan, banyak orang yang mengaku Kristen, tapi lihat bagaimana ibadahnya. Biasa-biasa aja. Kenapa? Karena perjalanan iman mereka tidak didahului dengan awal yang benar, mengecap kebaikan Tuhan. Sadar, aduh, aku ini orang yang bobrok, orang yang berdosa. Ketika orang lain menolak aku, mencela aku, Tuhan menerima aku apa adanya. Bahkan Tuhan mau mati bagiku. Tuhan menggantikan aku. Tuhan menyelamatkan aku. Baru setelah kita mengecap seperti itu, kita langsung cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita ingin, ini Tuhan yang bagaimana sih? Apa yang sebenarnya kehendaknya bagiku? Kok sebelum aku menjadi orang baik, ketika aku masih berdosa, bahkan dia mati bagiku. Mulai kita mencari Tuhan. Jadi sama seperti bayi yang baru lahir, yang perhatikan di sini, selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Saya sederhanakan saja supaya lebih jelas dan gampang dicerna. Bahwa kalau kita memang benar-benar sudah mengecap, mengalami kasih karunia Tuhan, maka kita akan selalu menginginkan hal-hal yang rohani. Sederhananya itu. Mengejar hadirat Tuhan, mengejar kekudusan Tuhan, mengejar kuasa Tuhan. Semuanya hal-hal yang rohani. Di sini dikatakan yang selalu ingin.
bukan hanya sekedar ingin loh. Kalau hanya kadang-kadang ingin ke gereja, kadang-kadang ingin baca firman, kita belum pernah mengecap sesungguhnya. Bagi kita, pengorbanan Tuhan tidak terlalu berarti, tidak dahsyat. Seseorang kalau mengalami kedahsyatan pasti ingin tahu, kok bisa ya dia melakukan seperti ini bagiku, dan dia akan terus mengejar. Ya. Jadi ini sangat penting, inilah perjalanan iman. Dimulai dengan mengecap, baru kita kemudian akan melihat semua kebaikan Tuhan. Kecap dulu, betapa luar biasanya Tuhan. Kecap. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Ingat, kita ciptaan baru. Dulu yang kita kejar adalah kesenangan dunia. Dulu yang kita kejar adalah hal-hal yang jasmani. Tetapi sekarang yang kita kejar adalah hal-hal yang rohani. Pak, kita kan masih hidup dalam darah dan daging, perlu hal-hal yang jasmani. Iya, Alkitab katakan carilah hal-hal yang rohani. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dicari bangsa-bangsa, hal-hal yang jasmani itu akan ditambahkan. Bahwa awal yang benar adalah yang rohani. Alkitab katakan di dalam Injil Yohanes bahwa firman itu ketika dilepaskan, awalnya ini bumi masih kosong. Firman ini dilepaskan, maka bumi barulah tercipta. Yang ada pertama kali adalah firman yang rohani menciptakan yang jasmani. Banyak dari kita mengatakan, nanti kalau aku sudah mapan, aku akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terbalik. Firman Tuhan katakan, pertama kali adalah pada mulanya adalah firman. Dan segala sesuatu diciptakan oleh firman. Oleh karena itu ketika kita mengejar, mengutamakan yang rohani terlebih dahulu, maka secara otomatis yang jasmani itu akan ditambahkan. Ingat, itu bukan tujuan utama kita. Itu adalah tambahan. Tambahan itu kalau ada puji Tuhan, kalau tidak ada akan bikin kita mati. Itu loh tambahan. Yang penting ada nasi. Puji Tuhan kalau ada lauk pauk walaupun sederhana, tidak usah bermewah-mewah. Kenapa? Karena itu hanya tambahan. Mau sederhana atau mewah, sedikit atau banyak, itu tetap akan mempertahankan hidup kita. Karena itu hanya tambahan. Yang penting ada. Jadi kita itu makan satu piring dengan 3 piring, itu sama aja, sama-sama hidup, saya katakan. Sama-sama hidup. Kenapa? Karena yang 2 piring itu hanya tambahan. Intinya itu yang piring pertama itu loh. Sama dengan ketika kerohanian kita itu sudah cukup, maka yang jasmani akan ditambahkan. Tetapi kalau kita hanya mengejar yang jasmani terlebih dahulu, sambil berpikir suatu saat aku akan mengejar yang rohani, maka Anda akan tertarik terus dengan hal yang jasmani ini. Oleh karena itu di sini penting kita tahu bahwa yang selalu ingin akan air susu yang murni. Ini berbicara tentang hal-hal rohani, berbicara tentang firman, berbicara tentang hadirat Tuhan, dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Lupa, kan ketika percaya Tuhan Yesus, aku sudah diselamatkan. Sekarang kok masih di sini dikatakan harus bertumbuh dan baru diselamatkan. Alkitab katakan bahwa keselamatan kita itu sedang berlangsung.
kerjakanlah keselamatan. Bahwa ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka kita itu selamat. Dan dari keselamatan ini kita terus berjalan atau mengerjakan keselamatan ini. Bukan kita menerima keselamatan kemudian tinggalkan, kita jalan seperti masa lalu lagi. Oh tidak. Bahkan di sini dikatakan, kenapa? Di sini dikatakan kita harus bertumbuh dan beroleh keselamatan. Beroleh keselamatan. Karena ternyata kita itu tidak cukup hanya percaya. Tidak cukup hanya percaya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya itu adalah mentaati firman Tuhan. Coba kita lihat sebentar. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 36. Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada anak, kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, perhatikan kenapa ini tidak ditulis tidak percaya, tetapi tidak taat. Bukankah ini artinya berarti sama, percaya dan taat. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, pasti kita mentaati firman Tuhan. Jadi Anda perhatikan di sini, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi ketika kita tidak mentaati firman Tuhan, itu menandakan bahwa kita tidak percaya. Dan sebagai orang tidak percaya, kita tidak akan mengalami hidup kekal, kita akan selalu mengalami murka Allah. Banyak orang yang berpikir bahwa percaya itu adalah hal yang pasif. Sudah, pokoknya ngaku percaya aja. Ternyata Injil Yohanes menjelaskan dengan terperinci bahwa percaya itu harus taat. Bukti bahwa engkau sungguh-sungguh percaya, engkau akan mentaati firman Tuhan. Kalau kita masih tidak mentaati, selalu menentang, selalu melanggar, bukan percaya. Ya. Jadi kita lihat bahwa banyak sebenarnya orang yang hidup di dalam keadaan menipu diri sendiri. Mengaku, merasa diri orang yang sudah diselamatkan, orang yang percaya Tuhan, tetapi ternyata tidak. Karena dia tidak pernah mentaati firman Tuhan. Tidak pernah. Bahkan kalau kita perhatikan kehidupan kekristenan itu lucu. Mengharapkan mujizat yang sama seperti gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Tetapi untuk beribadah, untuk kehidupan berdoa tidak sama. Bahwa terbalik dengan seorang yang mengatakan begini, artinya sama tapi adalah hal yang bodoh ketika kita melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi mengharapkan sesuatu hasil yang berbeda. Ya. Kita ini terbalik dengan apa yang diucapkan tokoh ini. Kita mengharapkan hasil yang sama, tetapi pekerjaan kita beda dengan jemaat mula-mula. Puji Tuhan bahwa hari Kamis sekarang sudah 20 lebih yang ikut doa. Dibandingkan dulu kan, hanya 4 orang, kadang 2 orang, kadang papi jam 4:15 itu sudah masuk, 4:30 sudah masuk. Loh kok sudah Pi? Ya ada yang datang ditutup. Puji Tuhan sekarang tidak seperti itu, sudah bertambah 20 orang. Tetapi saya mau katakan belum sama dengan gereja mula-mula. Padahal target kita bukan gereja mula-mula. Target kita adalah gereja mula-mula itu hujan awal,
Sedangkan kita akan mengalami hujan awal dan hujan akhir dijadikan satu. Anda bisa bayangkan, itu yang Tuhan rencanakan. Kita mengatakan, aku percaya Tuhan. Tetapi ingat, apa yang dilakukan sebagai bukti kita percaya. Nah, di sana kita bisa lihat bahwa sebenarnya banyak orang yang mengaku percaya tidak sungguh-sungguh percaya. Kembali kepada 1 Petrus pasal yang kedua. Jadi di sini supaya olehnya, kalau kita haus dan lapar akan Tuhan, haus akan hal-hal yang rohani, maka kita akan bertumbuh. Ya, bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sudahlah, kita tidak usah bahas soal beroleh keselamatan. Bertumbuh. Jelas sudah. Apakah kita bertumbuh? Apakah orang-orang di sekeliling kita mengatakan, oh kamu berubah ya? Mukanya tambah cerah. Kata-katanya sudah tidak sekasar dulu. Ya kan? Oh lebih rajin ya ke gereja. Nah kan? Apakah ada orang-orang yang mengatakan seperti itu kepada kita? Kalau tidak ada yang mengatakan seperti itu, berarti kita belum bertumbuh loh. Berarti kita sama. Saya tidak percaya kalau kita dulu tinggal di rumah yang pakai mungkin atapnya atau dindingnya bukan tembok, ya kan? Kemudian sekarang tinggal di rumah yang megah, lantai 3, ya kan? Kemudian ada teman yang dulu taunya ketemu kita waktu di rumah yang sangat sederhana itu, sekarang tinggal di rumah yang super megah. Tidak mungkin teman yang melihat kita kemudian biasa datang tanpa komentar, duduk minum kopi seperti dulu, ya kan? Tidak mungkin. Bahkan sikapnya mungkin sudah berubah. Dulu waktu di rumah gubuk, ketika ngomong sama teman-teman datang langsung angkat kaki satu kan, naik sambil minum kopi sama pisang goreng kan. Sekarang dengan rumah megah seperti itu, teman kita yang akrab dulu dengan sendirinya akan takut duduk sambil angkat kaki di kursi. Ya. Kenapa? Dan kemudian yang pasti, wow kamu hebat ya. Dulu rumahmu pasti seperti itu. Kalau tidak ada yang berkata tentang kehidupan kita, berarti kita masih sama memang. Harus ada yang mengakui bahwa kita memang berubah. Kita memang berubah. Itu baru disebut pertumbuhan. Bertumbuh secara rohani, ya, bertumbuh. Ayat yang keempat, setelah bertumbuh, di sini dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ini kelihatannya agama lain juga mengakui bahwa hanya Tuhan, Nabi Isa yang layak dihormati di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ya. Nah, Yesus ini yang dibuang oleh manusia, kita akan lihat nanti tentang dibuang. Dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormat di hadapan Allah, di hadirat Allah. Dikatakan kita itu harus datang. Datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Tujuannya apa kita datang dan sering datang kepada batu yang hidup itu, kepada Yesus?
Tujuannya, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Yang saya mau katakan begini, bahwa kita harus datang kepada Yesus yang adalah batu yang hidup itu, supaya kita itu juga dijadikan sama seperti Yesus. Hanya ketika kita dekat dan terus dekat berhubungan dengan seseorang, maka kita akan menjadi sama. Ya. Saya ingat seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini pendiam sekali. Dan bisa dikatakan jaim. Ya. Nah, ketika beberapa minggu dia bersama dengan saya pelayanan di daerah di mana dia melayani, dan dia juga yang menjadwalkan jadwal saya. Jadi dia ikut kemana saya pelayanan, dia ikut karena dia yang menjadwalkan. Kemudian istrinya itu berkata begini, kamu sekarang kok gaya bicaramu kok sama dengan Pak Yusa ya? Cekikikan, ya biasanya jarang ketawa. Kok sekarang sama? Dia baru kaget, iya ya, kok sama? Nah, jadi di sini dikatakan datanglah kepada batu yang hidup itu, dan terus datang bergaul dengan batu yang hidup itu, maka engkau akan dijadikan sama dengan batu hidup itu. Tujuannya bahwa setelah engkau dijadikan sama, engkau juga akan membangun umat Allah. Itu sederhananya. Jadi sebelum kita dijadikan sama dengan Yesus, sebelum kita bertumbuh dan terus diubahkan, sebenarnya walaupun kita sibuk pelayanan, ingat itu tidak ada hasilnya. Di sini tujuannya adalah untuk mempersembahkan persembahan rohani. Lihat di sini, persembahan rohani. Bagaimana mungkin orang yang masih bersifat jasmani dan rohaninya belum tampak bisa mempersembahkan hal yang rohani? Banyak orang berpikir, yang penting pelayanan. Oh tidak. Persembahanmu itu rohani. Engkau harus bersifat rohani terlebih dahulu. Orang yang bersifat jasmani, jasmani, ya, tanpa manusia rohnya aktif, lihat, tidak mungkin bisa melihat Tuhan, bisa melihat malaikat, bisa melihat setan, ya kan? Tidak mungkin. Kenapa? Jasmani. Beda dengan yang rohani. Saya bahkan tidak berbicara tentang orang-orang yang hidup kudus. Dukun pun untuk bisa melihat alam roh, mereka harus bertapa, mereka harus mutih mungkin, mereka harus berpuasa, mereka harus mengucapkan kalimat terus menerus diulang yang disebut mantra. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dagingnya ini loh hancur, diperlemah dengan tidak makan, diperlemah dengan tidak minum, baru manusia rohnya itu aktif. Sehingga dukun pun bisa melihat alam roh ketika dagingnya ini, tubuhnya dilemahkan. Demikian pula kita, sebelum kita dibangun oleh batu yang hidup itu menjadi batu hidup juga. Sebelum kita dibangun manusia roh kita, pelayanan yang kita lakukan tidak bisa mempersembahkan persembahan rohani. Hanya persembahan jasmani aja. Yang kelihatannya wah mungkin mengagumkan bagi banyak orang. Tetapi ingat, tujuan utamanya kan bukan mengagumkan banyak orang.
Tujuan utamanya apa yang dilakukan kita diterima dan berkenan kepada Allah. Dan jelas di sini dikatakan untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus hanya orang yang mengecap kebaikan Tuhan melalui Yesus Kristus yang akan berkenan kepada Allah. Seseorang di Solo berkata pada saya begini. Dia punya teman dan dia katakan, saya ini mentornya dia. Dan temannya itu tinggal di luar negeri. Dia sendiri dokter tapi tidak praktek. Dan suruh tanya, coba tanya ke mentormu. Karena saya juga kirim renungan setiap hari sama seperti yang di grup GPPS saya kirimkan juga ke dia. Dan dia merasa diberkati, dia kirim juga ke temannya. Dan temannya kata, wah kok bagus ya, kirim saya tiap hari. Dia bilang. Dan suatu saat ada yang dia tanyakan, coba tanyakan ke mentormu. Apakah keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus? Bagaimana kalau orang itu baik tetapi tidak percaya pada Tuhan Yesus? Dan saya hanya jawab, menurut Alkitab tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus, sebaik apapun. Berarti Tuhan tidak adil. Oh adil, saya katakan. Dia sudah memberitahukan siapa sih yang bisa mengatakan aku belum pernah mendengar Yesus zaman sekarang. Dan keputusan terserah. Kemudian dia tanya, loh kalau seperti mantan Bapak Presiden kita, mantan, kan begitu baik, begitu toleransi. Apakah dia juga akan masuk ke neraka? Dan saya katakan begini, ingat loh, belum tentu dia tidak percaya Tuhan Yesus. Karena dia mengatakan Yesus bukan hanya juru selamat bagi orang Kristen. Yesus adalah juru selamat bagi semua orang. Ingat dia katakan seperti itu. Lalu kenapa kok tidak pindah agama kalau memang percaya? Oh, kadang orang itu harus berhikmat. Kalau dia sampai pindah agama, negara ini kacau. Ada kepentingan yang lebih besar yang harus dipertahankan. Tetapi pada intinya saya tetap katakan, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Jelas ayat ini mengatakan. Pak berarti tidak toleransi. Loh saya kan hanya mengatakan sesuai dengan Alkitab. Dan Alkitab ini sudah dapat izin loh dari pemerintah. Ini sah. Ini diizinkan. Saya hanya berbicara sesuai dengan firman Tuhan ini. Saya tidak menjelek-jelekkan agama lain. Saya berbicara sesuai dengan firman ini. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa hanya orang yang sudah bersifat rohani yang persembahannya itu akan berkenan kepada Allah. Jelas. Oleh karena itu di dalam kitab Korintus dikatakan pada akhirnya pekerjaan masing-masing orang itu akan kelihatan. Ada yang seperti emas kan, seperti perak, batu permata dibakar, ternyata tetap malah semakin indah. Ada yang ternyata pekerjaannya sia-sia, ya, seperti kayu, jerami kan, seperti rumput, ketika dibakar hangus. Tapi Alkitab katakan orang itu tetap diselamatkan, tapi lolos, seperti lolos bukan lulus, lolos. Nyerempet bahaya, nyerempet tidak masuk surga itu kan agak menakutkan, ya. Karena kalau tidak naik kelas itu bisa diulang.
Kalau sudah masuk neraka tidak bisa, Tuhan, ulang Tuhan. Ulang. Ya. Di kitab Korintus jelas dikatakan seperti itu. Bahwa ada pekerjaan yang itu kekal, tercatat, diterima oleh Tuhan. Ada pekerjaan yang ternyata hangus, tidak ada hasilnya di hadapan Allah. Ini loh, dikatakan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi apakah kita sudah bersifat rohani? Itu pertanyaannya. Kita harus bertumbuh terus, bertumbuh terus. Ayat yang ke-6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Siapa yang percaya kepadanya tidak dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Wow, berharga sederhananya gitu. Bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, maka Yesus itu menjadi sesuatu yang mahal, sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Atau boleh saya katakan menjadi pribadi yang paling berharga. Paling berharga. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, bagi yang mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Bagi kita yang percaya, itu menjadi Yesus adalah pribadi yang sangat berharga. Yang dikatakan dia tidak akan mempermalukan kita. Dia akan membela kita. Tetapi kalau kita tidak percaya, maka dia akan menjadi batu sandungan, batu sentuhan. Artinya bahwa kita akan gagal karena Yesus ini. Kita jatuh karena tidak percaya kepada Yesus. Berapa banyak orang gagal karena tidak percaya. Bahkan untuk berubah, duh saya kok begini ya, saya mau berubah lah. Dulu saya cerewet, saya sekarang maulah tidak cerewet. Dan percaya bahwa Yesus mampu mengubahkan dia, maka orang itu akan berubah. Tetapi ada orang juga yang mengatakan, orang memang saya dasarnya seperti ini, mulai dulu ya saya seperti ini, ya sudah. Tidak mungkin berubah, saya sudah coba kok berulang kali untuk berubah, tapi ternyata tidak berubah. Dengan kekuatan sendiri, coba percaya kepada Yesus. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, dikatakan dia tidak akan dipermalukan. Tetapi orang yang tidak percaya, maka justru Yesus ini akan menjadi batu sandungan bagi dirinya. Batu sandungan. Bayangkan jadi orang Kristen tapi tidak mengandalkan Tuhan. Maka kita akan menjadi orang yang malu. Loh katanya Tuhan memberkati. Kok kamu selalu kurang terus? Loh katanya Tuhan menyembuhkan. Kok sakit-sakitan? Percaya kepada Tuhan. Kalau tidak, Yesus akan menjadi batu sentuhan, batu sandungan bagi kehidupan orang yang tidak percaya itu. Orang yang percaya, di sini dikatakan kembali ayat yang ke-8, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Loh, perhatikan bahwa kita kan berbicara soal percaya, ternyata di sini juga percaya itu disamakan dengan ketaatan.
2 ayat sudah. Tadi Yohanes 3 ayat 36. Sekarang ayat 8, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat. Seharusnya kan ditulis tidak percaya kepada firman Allah. Tetapi di sini tidak taat. Jadi ketika kita mengaku percaya, kita harus taat. Percaya bahwa dengan doa tidak ada yang mustahil. Percaya, tapi tidak doa. Percaya bahwa pintu-pintu surga akan dibuka bagimu ketika memberi perpuluhan. Percaya, tapi kok tidak memberi perpuluhan. Percaya bahwa kita ini sebagai orang Kristen harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Supaya kita juga diampuni dan menerima keselamatan. Percaya, tapi kok tidak mau mengampuni. Jadi tidak cukup hanya mengaku percaya, tetapi bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya adalah kita mentaati perintahnya. Dan disinilah nanti banyak orang akan tersandung. Saya katakan, disinilah banyak orang Kristen akan tersandung. Mengaku percaya, tetapi tidak mentaati. Sehingga sekalipun mereka mengaku percaya, hidupnya kerap kali hanya dipermalukan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan, Alkitab katakan tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Tidak akan. Ya. Ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa yang terpilih. Hari Rabu yang lalu kita bahas bahwa orang itu dipanggil, dipilih, tetapi hanya orang yang setia yang dikatakan berbahagialah orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Karena roh penyesat akan dilepaskan, bahkan kalau mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang terpilih sudah. Bukan hanya dipanggil tetapi sudah terpilih. Tetapi hanya orang terpilih pun kalau sudah disesatkan maka dia tidak akan sampai pada kesudahannya. Hanya orang yang setia. Nah, kita juga sampai di sini. Tadi kita lihat kecaplah. Ya, orang yang mengecap kebaikan Tuhan baru akan melihat. Itu berbicara tentang panggilan. Datanglah kepada ya batu yang hidup itu. Jadi datang. Itu panggilan, datanglah, itu panggilan. Sekarang kita sudah sampai setelah kita bertumbuh, kamulah bangsa yang terpilih. Baru kalau kita bertumbuh, baru kita dipilih. Kita bertumbuh atau tidak? Bertumbuh atau tidak? Banyak orang yang merasa diri rohani. Sehingga lucu, apakah suaminya yang percaya ataukah istrinya yang percaya, pasangannya tidak percaya, ya. Kemudian banyak yang berkata begini pada saya, doakan Pak Yusa atau injili dong Pak Yusa pasangan saya supaya percaya Tuhan Yesus, supaya selamat. Ya. Tetapi lucu, ya lucu bahwa ketika pasangan mereka selamat, banyak yang kemudian yang awalnya ke gereja sekarang sudah ada yang mewakili loh. Yang dulunya rajin ke gereja sekarang tidak ke gereja. Bahkan saya punya sepupu, Anda akan tahu, Anda sudah tahu. Saya perhatikan begini.
dia yang membawa istrinya karena menikah, istrinya yang bukan Kristen jadi Kristen. Kemudian setelah menikah, dia diajak istrinya, ayo ke gereja. Tidak mau, istrinya suruh berangkat sendiri, istrinya berangkat. Ya. Dan ternyata kemudian di rumah banyak tengkar. Kemudian suaminya ini meninggal, istrinya kembali ke. Seandainya dua-duanya bisa datang, suaminya tetap ibadah, istrinya pasti akan bertahan. Tetapi Anda lihat di sini bahwa banyak orang yang tidak bertanggung jawab, mengajak pasangannya, ingin pasangannya untuk percaya Tuhan Yesus diselamatkan ke gereja, tetapi ketika mereka mau, mereka sendiri yang mengundurkan diri. Sehingga pasangannya ini yang baru kan akan berkata begini, ini sungguh-sungguh Yesus menyelamatkan atau enggak? Kalau memang sungguh-sungguh, kenapa suami atau istri yang dulu ngajak aku justru datang ke gereja? Sidang jemaat, lihat di sini, ini yang sangat mengerikan. Oleh karena itu saya katakan, banyak orang yang mengaku percaya, sebenarnya bukan orang yang percaya. Sampai dalam taraf mereka itu taat, baru itu bisa diakui. KTP boleh Kristen. Ingat, tetapi tujuan kita adalah berkenan di hadapan Allah. Berarti kita harus menjadi manusia rohani yang mampu mempersembahkan persembahan rohani yang diterima oleh Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih. Terpilih. Sudah terpilih karena sudah bertumbuh. Terpilih. Kemudian imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Artinya kerajaan imamat. Bukan hanya satu. Kita bersama yang lain nih merupakan kerajaan imam-imam. Itu imamat yang rajani itu artinya kerajaan imam-imam. Perhatikan, imamat yang rajani atau kerajaan imam-imam, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Yang namanya kerajaan, yang namanya kekudusan, yang namanya kepunyaan. Berarti yang dituntut adalah kesetiaan. Kerajaan. Hanya orang yang setia yang bisa hidup di dalam atmosfer kerajaan. Bangsa yang kudus. Ingat bangsa Israel ketika mau menghadap Allah yang kudus di atas gunung Sinai. Karena mereka tidak sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Mereka selalu bersungut-sungut. Mereka selalu menggerutu. Mereka takut bertemu dengan Tuhan yang kudus. Kenapa? Karena ketika mereka bertemu dengan Tuhan yang kudus, mereka akan mati. Jadi bangsa yang kudus berbicara tentang kesetiaan. Umat kepunyaan Allah, sudah punyanya Allah. Tidak ada kehendak yang bisa kita ungkapkan untuk menentang dia. Kita ini kepunyaan. Sudah. Tidak mau taat, ya sudah keluar. Kan Tuhan akan katakan seperti itu. Tidak mau setia, tidak apa-apa. Perusahaan, kalau kita kerja di perusahaan, dituntut kesetiaan. Kalau menjelek-jelekkan perusahaannya, pasti dipecat. Atau kalau tidak cocok, ya sudah keluar. Kemudian perusahaan itu tidak akan memberi gaji. Kan gitu aja. Berarti kita tidak bisa hidup. Sederhana. Jadi pada akhirnya ayat 9 menuntut kesetiaan. Kamulah bangsa yang terpilih, setelah terpilih kamu menjadi kerajaan imam-imam, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memberitakan pertama-tama bukan soal melakukan mujizat, bukan menyembuhkan orang sakit, bukan mengusir setan. Perbuatan yang besar dari Tuhan
atas hidup kita. Kitab Efesus katakan, dulu aku mencuri, sekarang aku tidak mencuri lagi, tetapi aku bekerja. Dulu aku merugikan orang lain, sekarang aku bekerja dan memberkati orang lain. Dulu aku berkata-kata kotor, sekarang tidak lagi. Kata-kata yang keluar dari diriku adalah kata-kata yang menghidupkan, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menyembuhkan. Ini loh. Banyak orang yang mengatakan, siapa yang bisa mengubah karakter dari orang? Dan semua katakan tidak bisa. Bukankah ketika Tuhan sudah mengubahkan kita, itu adalah perbuatan yang besar. Anak saya mengatakan, betok bisa diobatin, bisa beres. Mun betek tak bisa beres. Betok bisa diobatin. Ya. Tapi betek karakter tidak bisa. Iya, oleh karena itu ketika Tuhan mengubahkan karakter kita, itu adalah perbuatan yang besar. Itu adalah kesaksian hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Ya. Kamu yang dahulu, nah perhatikan kembali ini. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bahwa kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Yang utama, yang pertama adalah bahwa Tuhan sudah mengubahkan hidup kita. Dahulu saya pemarah, tetapi sekarang saya bisa menguasai diri. Bahkan saya sekarang ramah kepada orang lain. Ini perbuatan Allah. Dahulu saya kikir, tetapi sekarang saya suka untuk memberi. Dan saya sukarela dalam memberi. Wow. Ini pekerjaan Allah. Dahulu dan sekarang akan menjadi berita bagi orang lain melalui kehidupan kita. Dulu aku seperti itu. Sekarang aku berubah. Karena Tuhan yang melakukan pekerjaan besar.